Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum material teknik. Saya Irfan Muhammad, NPI 1422000101. Dan dosen pembimbing adalah Pak Zainun Ahmad. Sini saya akan langsung ke tugas sebelum praktikum. 1. Apa yang Anda ketahui tentang mesin tarik? Gambarkan mekanisme dan jelaskan cara kerjanya. Mesin tarik merupakan sebuah mesin untuk menguji kekuatan tarikan dan kekuatan pertahanan bahan, di mana sebuah material atau benda akan diukur kekuatannya dengan cara memberikan gaya dan yang sesumbu. Biasanya pengujian ini dilakukan pada benda logam seperti besi, baja, dan lain-lain. Ini mesin uji tarik dilengkapi spesimen ukuran standar. Ini bentuk batang uji tarik. Pengujian tarik biasanya dilakukan terhadap batang uji spesimen yang standar. Bahan yang akan diuji tarik mula-mula dibuat menjadi batang uji dengan bentuk sesuai standar. Salah satu bentuk batang uji dapat dilihat pada gambar di atas tadi. Pada bagian tengah dari batang uji, pada bagian yang paralel merupakan bagian yang menerima tegangan yang uniform, dan pada bagian ini diukurkan panjang uji atau gauge leg, yaitu bagian yang dianggap menerima pengaruh dari pembebanan. Bagian ini yang selalu diukur panjangnya selama proses pengujian. Batang uji ini dipasang pada mesin uji tarik, disebut dengan pencekam dari mesin uji, kemudian pada ujungnya ditarik ke arah memanjang secara perlahan. Selama penarikan, setiap saat tercatat dengan grafik yang tersedia pada mesin tarik, besarnya gaya tarik yang bekerja dan besarnya pertambahan panjang yang terjadi sebagai akibat dari gaya tarik tersebut. Penarikan berlangsung terus sampai batang uji putus. Gambar kurva. Ini gambar kurva dengan tegangan uji tarik. Gambar kurva uji tarik. Apakah yang dimaksud dengan tegangan tarik dan tegangan tarik? Tegangan tarik merupakan tegangan yang diakibatkan beban tarik atau beban yang arahnya tegak lurus meninggalkan luasan permukaan, sehingga terjadi pertambahan panjang suatu benda elastis sampai ukuran tertentu ketika ditarik oleh sebuah gaya. Tegangan tarik dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tarik yang bekerja benda terhadap luas penampang benda tersebut. Tegangan menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan benda berubah bentuk. Tegangan tarik merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda yang mengalami tegangan. Tegangan tarik dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang benda terhadap panjang dengan mula-mula. Selain itu, regangan menjadi tolak ukur seberapa jauh benda tersebut berubah bentuk. 4. Apa yang Anda ketahui tentang daerah plastis dan daerah elastis? Jelaskan. Daerah plastis adalah daerah di mana benda mengalami perubahan bentuk yang terjadi pada benda secara permanen, walaupun benda yang bekerja ditiadakan.
Daerah elastis adalah daerah di mana bila beban ditiadakan maka benda akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. 5. Apa yang Anda ketahui tentang titik proporsional, titik yield, titik ultimate, dan titik patah? Titik proporsional adalah batas di mana tekanan dan tegangan mempunyai hubungan proporsional satu dengan lainnya. Titik yield adalah batas di mana material akan terus mengalami deformasi tanpa adanya penambahan beban. Titik ultimate adalah tekanan maksimum yang dapat ditanggung oleh material sebelum terjadinya perpatahan. Titik patah adalah titik tertentu yang dimiliki benda elastis di mana bila suatu gaya melebihi titik patah ini diterapkan pada benda tersebut maka benda elastis akan patah. 6. Apakah yang Anda ketahui tentang kekuatan tarik, kekuatan luluh, kekuatan patah, perpanjangan, dan reduksi penampang? Kekuatan tarik, tensile strength, ultimate tensile strength, adalah tekanan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan ketika diregangkan atau ditarik sebelum bahan tersebut patah. Kekuatan luluh adalah kekuatan yang dibutuhkan menghasilkan sejumlah kecil deformasi plastis yang ditetapkan. Kekuatan patah adalah tekanan maksimum yang bisa diterima oleh suatu material sebelum material itu mengalami patah atau breaking. Perpanjangan merupakan perubahan panjang dari sebuah material ketika ditarik sampai patah. Reduksi penampang adalah pengurangan luas penampang setelah perpatahan. 7. Apa perbedaan tekanan teknik dan tekanan sebenarnya? Tekanan teknik adalah gaya tarik dibagi dengan luas penampang mula-mula atau nilai tekanan yang mengasumsikan luas penampangnya tetap. Tekanan sebenarnya adalah beban yang diterapkan dibagi dengan luas penampang yang sebenarnya, daerah yang berubah sehubungan dengan waktu dari spesimen pada beban itu. Apa yang dimaksud dengan ketangguhan atau toughness? Ketangguhan atau toughness merupakan kekuatan material yang juga didapat dari kurva hubungan tegangan-regangan. Definisi ketangguhan sendiri adalah kemampuan benda untuk menyerap energi sehingga benda mengalami fraktur. Apa yang dimaksud dengan modulus elastisitas? Modulus elastisitas adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada benda itu. Modulus elastisitas suatu benda didefinisikan sebagai kemiringan dari kurva tegangan-regangan di wilayah deformasi elastis. Gambarkan grafik tegangan-regangan untuk baja lunak dan baja keras. Ini contoh grafik tegangan-regangan baja lunak. Ini contoh grafik tegangan-regangan baja keras. 11. Bagian hubungan kekuatan tarik dan kekerasan dengan kekerasan. Baik kekuatan tarik dan kekerasan merupakan indikator resistensi logam untuk mengalami deformasi plastis. Sifat mekanis material selain kekuatan tarik dapat juga ditentukan dari nilai kekerasan yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai kekerasan material maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menimbulkan jejak pada permukaannya. Kekerasan material umumnya berbanding lurus dengan kekuatan tariknya. Artinya bila kekuatan tarik material tinggi maka kekerasannya juga tinggi. Tugas sesudah praktikum. Ini data hasil pengujian sebuah diagram. Ini data dari besi, aluminium, baja. Ini diagram dari baja karbon rendah. Ini diagram aluminium.
Ini diagram dari baja. Dari data hasil pengujian tentukan besar tegangan proporsional, tegangan yield, tegangan ultimate, tegangan patah, regangan profesional, regangan field, regangan ultimate, regangan patah. Ini hasil dari baja karbon rendah, aluminium, baja, tabel hasil perhitungan harga. Tegangan profesional, besi karbon rendah 1,51, aluminium 1,77, baja 1,74. Tegangan yield 1,36, 1,8, 1,73. Tegangan ultimate 1,74, 1,95, 1,83. Tegangan patah 46, 26,94, 53. Regangan profesional 0,17, 0,07, 0,07. Regangan yield 0,83, 0,93, 0,93. Regangan ultimate 0,17, 0,7, 0,07. Regangan patah 0,17, 0,07, 0,07. Dari data hasil pengujian tentukan besar kekuatan tarik, kekuatan luluh, kekuatan putus, perpanjangan, reduksi penampang. Ini hasil dari baja karbon rendah. Uji tarik 2,04 kgf, kekuatan luluh 2,50 kgf, kekuatan putus 0,34, perpanjangan 17 mm, reduksi penampang ini hasil dari aluminium, bisa dilihat. Nah, ini hasil perhitungan kekuatan tarik besi karbon rendah 2,04, aluminium 2,08, baja 2,01. Bisa dilihat dari tabel itu berapa besar tegangan sebenarnya dan tegangan sebenarnya. Ini hasil dari baja karbon rendah. Ini aluminium, ini baja. Buatlah diagram tegangan-tegangan sebenarnya. Diagram baja karbon rendah, aluminium, baja. Bila hubungan antara tegangan sebenarnya dan regangan sebenarnya dapat dinyatakan dengan persamaan. Tentukan harga dan N. Baja karbon rendah 93.330 psi, N 0,156. Aluminium K 55.900 psi, N nya 0,211. Baja K 169.400 psi, N 0,111. Gambarkan skematik variasi perpanjangan setempat dengan posisi di sepanjang panjang ukur benda uji tarik. Ini
Ini contoh gambarnya. Daerah elastis, daerah plastis, tegangan tarik maksimum, daerah nagging, tegangan patah. 8. Tentukan energi yang diperlukan untuk mematahkan spesimen. Hasil dari perhitungannya: baja karbon rendah, aluminium, baja. Tentukan modulus resilient dan Poisson ratio. Modulus resilient, ini hasilnya. Poisson ratio, ini hasilnya. Gambarkan bentuk batang uji tarik menurut ASTM, American Society for Testing and Material. Ini gambarnya. Sebutkan sumber-sumber kesalahan pada pengujian ini dan pengaruhnya terhadap hasil pengujian. Apakah dari pengujian yang dilakukan Anda dapat langsung menghitung modulus elastisitas dari bahan tersebut? Ketidaktelitian dalam melihat nilai pengukuran. Pengamatan skala pembebanan pada dial indikator kurang teliti sehingga pembacaan skala beban grafik hasil pengujian terdapat kesalahan. Jarak penjepit kedua ujung spesimen tidak sama sehingga perpatahan tidak terjadi pada posisi tengah benda uji. Dari pengujian tersebut, modulus elastisitas dapat langsung dihitung dengan perhitungan tegangan dibagi dengan tegangan. Hasil analisa data. Aluminium memiliki kekuatan tarik 2,08, kekuatan luluh 3,48, kekuatan putus 0,14 yang kecil karena bahan ini memiliki karakter getas dan lunak. Aluminium mengandung struktur karbon yang sedikit dan struktur mikronya relatif padat sehingga memiliki perpanjangan yang tinggi. Baja memiliki kekuatan tarik 2,01, kekuatan luluh 3,44 dan kekuatan putus 0,14. Baja memiliki kadar karbon kurang dari 2% fasa dan strukturnya mikronya adalah ferrit dan perlit. Bahan ini juga memiliki sifat mekanik yang lunak dan keuletan serta ketahanan yang cukup baik. Besi karbon rendah. Besi memiliki kekuatan tarik 2,04, kekuatan luluh 2,50 dan kekuatan putus 0,34. Bahan ini memiliki struktur kristal baik dan kandungan karbon yang sesuai sehingga modulus elastisitasnya tinggi, di mana harga rekaman spesimen akan semakin kaku. Kesimpulan: standar pengujian yang baik dan benar adalah mengikuti peraturan umum yang berlaku, mulai dari standar K3 yang harus diperhatikan dan diaplikasikan hingga tahapan uji tarik. 2. Dalam proses uji tarik terjadi peristiwa nagging, yaitu terjadinya pengecilan diameter spesimen hingga akhirnya putus. Dalam uji tarik yang telah dilaksanakan adalah beberapa besaran yang didapat, yaitu tegangan luluh atau yield strength, tegangan tarik maksimum, kekuatan patah, fracture strength, elongasi, modulus elastisitas, dan kontraksi. 4. Kekuatan tarik akan naik seiring naiknya kadar karbon dan jenis bahan paduannya. 5. Kekuatan dapat ditunjukkan dengan modulus elastisitas, di mana besar harga dan spesimen akan semakin kaku. 6. Daerah elastisitas adalah daerah di mana spesimen diberi beban, lalu beban dihilangkan dan bentuk spesimen akan kembali seperti semula tanpa memiliki kerusakan. 7. Daerah plastis adalah daerah di mana spesimen diberi beban, lalu beban dihilangkan dan bentuk spesimen tidak akan kembali seperti semula dan
alami kerusakan. 8. Spesimen yang dapat digunakan dalam uji dari adalah aluminium, besi karbon rendah, dan baja. Langkah-langkah percobaan Brinell. Sebelum percobaan, 1. Permukaan benda uji spesimen dibersihkan sehingga permukaan tersebut rata dan sejajar terhadap permukaan meja uji. 2. Catat tipe, merek, nomor seri, dan pembuatan dan kemampuan secara keseluruhan. 3. Gambar mesin secara keseluruhan dan catat bagian-bagian utama dari mesin. 4. Catat bagian pemakaian mesin, misalnya bagaimana cara meletakkan benda uji, menyetel benda uji di tempat yang tepat, memberikan beban tekan yang akan digunakan, mengukur diameter kedalaman, dan menggunakan mesin. 5. Gambar skematis mesin Brinell, pola tabel dan atau kolom-kolom untuk pengujian Brinell. 7. Pasanglah benda uji pada landasan mesin Brinell. Saat percobaan, 1. Putarlah handwheel hingga benda uji menyentuh indentor. 2. Pompalah luas untuk menaikkan beban yang akan diberikan pada benda uji. 3. Setelah sampai pada beban yang telah ditentukan, tahan sekitar 10 detik. Kemudian beban dilepaskan dengan membuka katup beban. 4. Lakukan 3-5 kali percobaan dengan bahan yang sama sehingga kedalaman indentasi rata-rata dapat ditetapkan. 5. Lihat diameter hasil indentasi pada benda uji tadi, baik secara vertikal atau horizontal, dengan menggunakan mikroskop dalam satuan milimeter. 6. Hasilnya masukkan ke dalam tabel yang telah dibuat. 7. Hasil yang dapatkan tadi dicari nilai rata-ratanya. Percobaan Rockwell. Sebelum percobaan, 1. Permukaan benda uji spesimen dibersihkan hingga permukaan tersebut rata dan sejajar terhadap permukaan meja uji. 2. Catat tipe, merek, nomor seri, dan pembuatan dan kemampuan secara keseluruhan. 3. Gambar mesin keseluruhan dan catat bagian-bagian utama dari mesin. 4. Catat bagian pemakaian mesin sehingga misalnya bagaimana cara meletakkan benda uji, menyetel benda uji di tempat yang tepat, memberikan beban tekan yang akan digunakan, mengukur diameter kedalaman, dan menggunakan mesin. 5. Gambar skematis mesin Rockwell. Buatlah tabel atau kolom-kolom untuk pengujian Rockwell. 7. Menyiapkan bahan-bahan pengujian Rockwell. Rockwell A, cone untuk bahan-bahan non-ferrous. Rockwell B, ball untuk bahan-bahan ferrous. Rockwell C sama untuk bahan-bahan ferrous. 8. Letakkan landasan mesin pengujian Rockwell. Saat percobaan, 1. Perhatikan beban yang diberikan pada mesin pengujian Rockwell, sesuaikan dengan indentor yang dipakai. 2. Naikkan landasan mesin hingga benda uji menyentuh indentor, bal atau cone. Kemudian naikkan beban hingga mencapai beban minor atau jarum hitam kecil sampai pada titik merah pada dial indikator. 3. Pada mesin uji Rockwell ada 2 dial yang berwarna hitam dan merah. Yang hitam untuk pengujian yang menggunakan interval, sehingga yang berwarna merah menggunakan indentor cone. 4. Tentukan tuas beban dari posisi 0 ke posisi 1 sambil dibaca dial indikatornya. 5. Apabila sudah berhenti jarum pembacanya, catat hasil pada tabel yang sudah Anda persiapkan. 6. Lakukan pengujian ini berulang-ulang minimal sebanyak 3 kali hingga mendapatkan nilai rata-rata. Ini hasil tabel pengujian kekerasan Brinell.
Yang ini tabel pengujian Rockwell. Tugas sebelum praktikum. Apakah pengujian kekerasan itu? Pengujian kekerasan adalah pengujian yang paling efektif untuk menguji kekerasan dari suatu material, karena dengan pengujian ini kita dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanis suatu material. Meskipun pengukuran hanya dilakukan pada suatu titik atau daerah tertentu saja, nilai kekerasan cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Dengan melakukan uji keras, material dapat dengan mudah digolongkan bagi material ulet atau kertas. Mengapa kekerasan suatu bahan menurun jika bahan tersebut dipanaskan? Perlakuan panas dengan pendinginan udara merupakan proses softening, yaitu proses normalizing. Normalizing adalah proses di mana material dipanaskan dahulu sampai suhu austenit, kemudian dilakukan pendinginan dengan medium udara secara perlahan. Proses ini terjadi pada suhu 55 sampai 650 derajat Celcius di atas daerah austenit murni. Pendinginan ini mencegah timbulnya segregasi pra-autektoik, sehingga struktur mikro yang terbentuk adalah perlit halus dan tidak ada ferrit pra-autektoid dalam jumlah banyak. Dengan demikian akan dihasilkan material yang kekerasannya lebih kecil dari sebelumnya. Maka kekerasan material dengan perlakuan panas dengan pendinginan udara lebih kecil daripada bahan uji dengan tanpa perlakuan panas. 3. Apakah yang dimaksud dengan Rockwell A, B, C? Rockwell A merupakan metode yang diaplikasikan pada material yang sangat keras seperti karbit, sementit, baja tipis, dan baja pengerasan kulit dagal dengan menggunakan indenter kerucut intan dan beban total sebesar 60. Rockwell B merupakan metode yang diaplikasikan pada material yang lunak seperti paduan tembaga, paduan aluminium, dan baja lunak dengan menggunakan indenter bola baja diameter 1/16 dan beban total sebesar 100. Rockwell C merupakan metode yang diaplikasikan untuk material-material yang diperkeras dengan pemanasan seperti besi tuang dan banyak paduan-paduan baja yang memakai kerucut intan sebagai indenternya dengan beban total sampai 150. 4. Bagaimana metode pengukuran kekerasan menurut Brinell dan Rockwell? Uji kekerasan Brinell. Pada pengujian Brinell digunakan bola baja dan dikeraskan sebagai indenter. Indenter ini ditusukkan ke permukaan logam yang diuji dengan gaya tekan tertentu selama waktu tertentu pula, antara 10-30 detik. Karena penusukan indentasi itu, maka pada permukaan logam tersebut akan terjadi tapak tekan yang terbentuk tembereng bola. Kekerasan Brinell dihitung sebagai ini rumusnya: P itu gaya tekan, D diameter bola indentor, D kecil diameter tapak tekan. Biasanya pada pengujian kekerasan Brinell yang standar digunakan bola baja yang dikeraskan berdiameter 10 mm, gaya tekan 3000. Untuk pengujian kekerasan baja atau 1000 atau 500 untuk logam non-ferrous. Untuk logam non-ferrous yang lebih lunak dengan lama penekanan 10-15 detik, tetapi mengingat kekerasan bahan yang diuji dan juga tebal bahan supaya tidak terjadi indentasi yang terlalu dalam atau terlalu dangkal.
Boleh digunakan gaya tekan dan indentor dengan diameter yang berbeda, asalkan selalu dipenuhi persyaratan. P-T2 konstan. Dengan memenuhi persyaratan tersebut, maka hasil pengukuran tidak akan berbeda banyak bila diuji dengan gaya tekan atau diameter bola indentor yang berbeda. Harga konstanta ini untuk baja adalah 30, untuk tembaga atau paduan tembaga 10, dan untuk aluminium paduan aluminium 5. Untuk pengujian logam yang sangat keras kurang lebih 500, bahan indentor dari baja yang dikeraskan tidak cukup baik, karena indentor itu sendiri mungkin mulai terdeformasi, maka digunakan bola dari karbida tungsten yang mampu mengukur beban kekerasan sekitar 650. Uji kekerasan Rockwell. Pada uji kekerasan Rockwell tidak melakukan pengukuran tapak tekan secara manual. Pengukuran langsung dilakukan oleh mesin dan langsung menunjukkan nilai kekerasan dari bahan yang diuji. Nilai ini dapat dilihat dari dial indikator nilai kekerasan yang diperoleh. Berhubungan terbalik dengan kedalaman indentasi. Indenter yang digunakan adalah bola baja yang diperkeras berukuran 1/16 in dan 1/8 in, serta kerucut intan bersudut 120 derajat dengan ujung bulat diberi nama Braille. Pada operasi pengujian beban minor diterapkan sebesar 10 yang menyebabkan indentasi awal dan menempatkan indenter pada posisi yang akurat untuk penekanan. Dial ditempatkan pada skala tanda set 0. Selanjutnya, pemberian beban utama major yang berbeda besarannya tergantung pada skala Rockwell yang digunakan. Lihat tabel 1. Rowell A digunakan untuk logam yang sangat keras. Rowell skala B digunakan untuk menguji material yang kekerasan medium. Skala B memiliki nilai 0 sampai 100. Nilai kekerasan di atas 100 memberi hasil pengujian yang kurang valid, sebab kemungkinan indentor telah menjadi rata. Rowell skala C digunakan untuk menguji material yang kekerasan tinggi, yaitu di atas B100. Baja memiliki nilai C70. Skala C digunakan pada C20 ke atas. Apa perbedaan Brinell dan uji Rockwell? Pada uji Brinell, sistem pengujiannya dengan cara melakukan indentasi pada permukaan spesimen. Indentor berupa bola baja yang memiliki variasi beban dari 500 kg sampai 1500 kg untuk intermediate hardness dan 3000 kg untuk hard metal. Sedangkan pada uji Rockwell, pengujiannya dengan cara menghitung kedalam indentasi dengan keadaan beban yang tetap sebagai penentu hingga kekerasan. Sebelum melakukan pengukuran, spesimen diberi beban minor 10 kg untuk mengurangi kecenderungan cracking dan sinking akibat beban indentor. Sesudah beban diberikan, spesimen langsung diberi beban mayor. 6. Mengapa pada umumnya kekerasan suatu bahan berbanding lurus dengan kekuatan tarik? Karena sifat mekanis material selain kekuatan tarik dapat juga ditentukan dari nilai kekerasan yang dimilikinya. Baik kekuatan tarik dan kekerasan merupakan indikator resistensi logam untuk mengalami deformasi plastis. Sifat mekanis material selain kekuatan tarik dapat juga ditentukan dari nilai kekerasan yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai kekerasan material, maka semakin besar energi yang dibutuhkan untuk menimbulkan jejak pada permukaannya. Kekerasan material umumnya berbanding lurus dengan kekuatan tarik. Artinya bila kekuatan tarik material tinggi, maka kekerasannya juga tinggi. Sebutkan beberapa keuntungan dan kerugian dari uji Brinell dan uji Rockwell.
Uji Brinell. Kelebihan metode Brinell: sangat dianjurkan untuk material-material atau bahan-bahan uji yang bersifat heterogen, tidak dipengaruhi oleh permukaan material yang cukup besar sehingga mudah diamati. Kelemahan metode Brinell: tidak dapat digunakan pada benda yang tipis dan kecil, tidak dapat digunakan pada benda lunak atau yang terlalu keras. Butuh ketelitian saat mengukur diameter. Lakukan hasil indentasi. Uji Rockwell. Kelebihan metode Rockwell: mampu digunakan untuk bahan yang sangat keras, bisa dipakai untuk batu gerinda hingga plastik, cocok untuk semua material yang keras dan bahan lunak. Kelemahan metode Rockwell: tingkat ketelitian rendah, tidak stabil, dapat terkena goncangan, penekanan beban tidak praktis. Gambarkan daerah plastis dan daerah elastis pada pengujian Brinell. Daerah plastis, ini contoh gambarnya. Daerah elastis, ini contoh gambarnya. Tugas sesudah praktikum: apabila Anda melakukan pengujian kekerasan atau logam dan belum diketahui angka kekerasan bahan tersebut, pengujian kekerasan mana yang saudara pilih? Jelaskan alasan Anda. Saya akan memilih pengujian kekerasan dengan metode Rockwell karena pengujiannya mudah dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Kemungkinan terjadi kesalahan sangat kecil, dan juga karena penentuan angka kekerasan dilakukan oleh mesin dan langsung dapat dilihat angka kekerasannya dari bahan yang diuji. Tentukan nilai kekerasan Brinell dan Rockwell dari hasil pengujian yang saudara ketahui. Ini dari hasil pengujian Brinell, ini hasil dari pengujian Rockwell. Bandingkan keuntungan dan kerugian dari pengujian Brinell dan Rockwell. Pengujian Brinell: keuntungan: 1. Mudah dilakukan. 2. Dapat menguji berbagai macam bahan. 3. Dapat menggunakan berbagai indentor diameter yang berbeda asal memenuhi P/D kuadrat konstan. 4. Dapat mengetahui BHN yang besar. Kerugian: 1. Karena pengukuran dilakukan secara manual, maka kemungkinan kesalahan yang terjadi cukup besar. 2. Untuk mengukur bahan yang sangat keras, di atas 500 BHN, bahan indentor dari baja tidak cukup baik. 3. Maksimal pengukuran sampai 650 BHN. Pengujian Rockwell. Keuntungan: 1. Hasil lebih akurat dan prosesnya cepat. 2. Terdapat 3 skala kekerasan untuk pengujian bahan-bahan yang berbeda. 3. Dapat digunakan untuk menguji spesimen yang tipis. Kerugian: tidak dapat mengetahui nilai BHN. 2. Karena ada 3 skala yang berbeda, maka harusnya dilakukan beberapa kali percobaan untuk kekerasan suatu benda. 3. Karena ujungnya lancip, maka kurang akurat pada bahan yang tidak homogen. 4. Apakah yang dimaksud dengan pengujian kekerasan Mayer? Pengujian kekerasan Fisker dan pengujian kekerasan micro hardness. Pengujian kekerasan Mayer adalah pengukuran kekerasan dengan cara yang hampir sama seperti Brinell, yang menentukan indentor bola. Hanya saja angka kekerasannya tidak dihitung dengan luas permukaan tanpa tekan, tapi dihitung dengan luas proyeksi. Pengujian kekerasan Mayer adalah pengukuran kekerasan dengan cara yang hampir sama seperti Brinell, juga menentukan indentor bola. Hanya saja angka kekerasannya tidak dihitung dengan luas permukaan tanpa tekan, tapi dihitung dengan luas proyeksi tanpa tekan. Pengujian kekerasan Fisker.
Uji Vickers dikembangkan di Inggris tahun 1925, dikenal juga sebagai Diamond Pyramid Hardness Test atau DPH. Uji kekerasan Vickers menggunakan indikator piramida intan. Besar sudut antar permukaan piramida intan yang saling berhadapan adalah 136 derajat. Terdapat dua rentang kekuatan yang berbeda, yaitu mikro 10 gram sampai 1000 gram dan makro 1 kg sampai 100 kg. Pengujian kekerasan mikro hardness. Pada mikro hardness, indikator yang digunakan juga sama seperti pada Vickers biasa. Juga cara perhitungan angka kekerasannya, hanya saja gaya tekan yang digunakan kecil sekali, 1 sampai 1000 gram, dan panjang diagonal indentasi diukur dalam mikro. 5 gambar bentuk dan ukuran indikator dan rumus untuk mencari angka kekerasan dari pengujian kekerasan berikut. Ini contoh Brinell, ini Rockwell, dan beberapa besar beban yang digunakan pada masing-masing pengujian Rockwell tersebut. Ini Vickers, maaf gak kelihatan tapi cukup kelihatan. Ini micro hardness. Nah, untuk kekerasan Brinell ada besar diameter indentasi dibatasi yaitu 2,D sampai 0,7D, di mana D adalah diameter bola penekan. Coba jelaskan mengapa hal tersebut dibatasi. Pada kekerasan Brinell, besarnya diameter indentasi dibatasi yaitu 0,D 0,7D, maka tidak terjadi indentasi yang terlalu dangkal atau dalam, dan juga boleh menggunakan gaya tekan dan indikator dengan diameter yang berbeda asal memenuhi syarat P per D kuadrat sama dengan konstan. Sebagai akibat deformasi pada saat penekanan dan terjadinya recovery pada saat beban dibebaskan dari spesimen, maka terdapat pada hasil indentasi yang tidak dapat dipenuhi berbentuk bola. Untuk 0,2D indentasinya cukup dangkal sehingga kekerasan suatu beban tidak sepenuhnya dapat dilihat. Untuk 0,7D indentasinya terlalu dalam dan hasil kekerasannya akan melebihi kekerasan maksimal suatu bahan. Analisa data. Pada praktikum ini pengujian dilakukan dengan metode Brinell dan Rockwell. Pengujian kekerasan dilakukan pada spesimen yang berbeda dengan beberapa titik pada permukaannya. Spesimen yang digunakan adalah besi karbon rendah, aluminium dan baja. Dari data didapatkan bahwa metode Rockwell menggunakan jenis uji HRA, yaitu untuk bahan yang sangat keras. Jadi dari HRA rata-rata yang diperoleh dari hasil di atas dapat diketahui bahwa besi karbon rendah, bahan ini memiliki tingkat kekerasan di bawah baja dengan HRA rata-rata 51,8, memiliki kekerasan yang relatif tinggi dari spesimen aluminium. Besi jenis ini memakan Rockwell skala B dan memakai indikator 1/16 inch. Skala B termasuk tinggi. Aluminium, bahan ini memiliki tingkat kekerasan paling tinggi dengan HRA rata-rata 64,2. Kekerasan cenderung rendah karena mengandung karbon yang relatif sedikit pada indikator Cork. Untuk pembebanan beban 10 kg, aluminium menggunakan Rockwell skala A karena aluminium memiliki sifat getas. Baja,
Bahan ini memiliki tingkat kekerasan yang tinggi dengan HLA rata-rata 51,8. Spesimen ini memiliki kekerasan lebih tinggi dibanding kedua spesimen di atas. Baja ini memakai indikator Rockwell skala C karena tipe C ini umum dipakai untuk mengukur kekerasan yang angka kekerasannya mencapai 70 Hz. Dari hasil uji, ketahui bahwa uji Rockwell merupakan metode pengujian yang paling akurat untuk uji kekerasan. Pengujian ini mudah dilakukan karena membutuhkan waktu yang relatif singkat dan kemungkinan untuk terjadi kesalahan kecil, mengingat penentuan angka kekerasan dilakukan mesin dan angka kekerasannya dapat langsung dilihat dari bahan uji. Kesimpulan yang saya pahami adalah sebagai berikut. 1. Metode Rockwell lebih mudah digunakan daripada metode Brinell karena pada uji Rockwell hasil langsung dapat diketahui. 2. Misalnya karbon yang diberikan mempengaruhi nilai kekerasan material. Semakin tinggi kadar karbon, semakin keras bahannya dan sebaliknya. 3. Ketelitian dalam melihat besar diameter dalam melakukan uji kekerasan dengan metode Brinell juga mempengaruhi hasil kekerasan material. Misalnya beban yang diberikan mempengaruhi nilai kekerasan suatu material. Semakin besar beban maka diameter cekungan semakin lebar sehingga nilai kekerasannya akan semakin kecil. 5. Aluminium memiliki tingkat kekerasan lebih rendah dibandingkan besi dan baja. Bab 3. Pengujian impact. Pengujian impact menggunakan benda ujian diberi tarikan notch besaran yang diukur dengan pengujian. Ini ialah harga impact kaca persatuan luas. Pada umumnya bahan pengujian sifat kertas atau brittle pada temperatur rendah, misalnya cryogenic temperatur gauge. Dengan pengujian impact dapat ditentukan temperatur transisi dari ulat ke kertas. Ini data pengujian tarik. Ini hasil tabel pengujian impact. Tugas sebelum praktikum. 1. Gambarkan dan jelaskan macam-macam standar pengujian impact. Secara umum, metode pengujian impact terdiri dari dua jenis, yaitu A. Metode Charpy, pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi horizontal atau mendatar, dan arah pembadannya berlawanan dengan arah takikan. Ini contoh gambarnya. B. Metode Izot, pengujian tumbuk dengan meletakkan posisi spesimen uji pada tumpuan dengan posisi dan arah pembebanan searah dengan arah takikan. Ini contoh gambarnya. 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi harga impact? Bentuk takikan. Bentuk takikan mempengaruhi pada ketangguhan suatu material karena adanya perbedaan distribusi dan konsentrasi tegangan pada masing-masing takikan tersebut yang mengakibatkan energi impact yang dimiliki berbeda-beda. Temperatur. Semakin tinggi temperatur dari spesimen, maka semakin tinggi temperatur dari spesimen, maka ketangguhan semakin tinggi dalam menerima beban secara tiba-tiba. Demikian pula sebaliknya. Transisi ulat rapuh. Hal ini dapat ditentukan dengan berbagai cara, misalnya kondisi struktur yang susah ditentukan,
sistem tegangan yang bekerja pada benda uji yang bervariasi tergantung pada cara pengujiannya. Perlakuan panas dan perpotongan. Perlakuan panas umum dilakukan untuk mengetahui atau mengamati besar butir benda uji dan untuk menghaluskan butir. Efek komposisi ukuran butir. Ukuran butir berpengaruh pada kerapuhan. Sesuai dengan ukuran besarnya, semakin halus butir maka bahan tersebut akan semakin rapuh. Sedangkan uji ukurannya besar maka bahan akan bersifat ulet. Pengerasan kerja dan pengerjaan radiasi. Pengerasan kerja terjadi karena adanya deformasi plastis yang kecil pada temperatur ruang yang melampaui batas atau tidak luluh dan melepaskan sejumlah deslokasi serta adanya pengukuran keuletan dan temperatur rendah. 3. Gambar grafik pengaruh suhu terhadap energi impact untuk berbagai jenis material. Ini contoh gambar ya. Selanjutnya sebutkan pengaruh suhu terhadap harga impact. Pada pengujian dengan suhu yang berbeda-beda maka akan terlihat bahwa pada suhu tinggi material akan bersifat ulet, sedangkan pada suhu rendah material akan bersifat rapuh atau getas atau brittle. Fenomena ini berkaitan dengan vibrasi atom-atom bahan pada temperatur yang berbeda, di mana pada temperatur gambar vibrasi dalam kondisi keseimbangan dan selanjutnya akan menjadi tinggi jika temperatur dinaikkan. Gambar grafik. Gambarkan grafik pengaruh kadar karbon pada baja terhadap energi impact pada berbagai suhu. Ini gambar grafik bisa dilihat. Selanjutnya sebutkan faktor-faktor yang mengakibatkan gagalnya pengujian impact. Notch pada material pengujian terjadinya konsentrasi tegangan pada daerah yang lancip sehingga material lebih mudah patah. Selain itu, notch juga akan menimbulkan trixial stress. Trixial stress sangat berbahaya karena tidak akan terjadi deformasi plastis dan menyebabkan material menjadi getas. Temperatur. Pada temperatur, material akan menjadi getas karena pengaruh vibrasi elektron yang semakin rendah. Begitu juga sebaliknya. Strain rate. Jika pembebanan diberikan pada strain rate yang biasa, maka material akan sempat mengalami deformasi plastis karena pergerakan atom atau dislokasi. Dislokasi akan bergerak menuju batas butir lalu patah. Akan tetapi hal ini berbeda pada uji impact. Strain rate yang diberikan sangat tinggi sehingga dislokasi tidak sempat bergerak, apalagi terdeformasi plastis, sehingga material akan patah secara transgranular atau patah di tengah atom, bukan di atas butir. Selanjutnya, setuju apakah perbedaan antara patah getas dan patah ulet. Patah getas merupakan fenomena patah pada material yang diawali dengan terjadinya retakan secara cepat dibandingkan pada patah ulet tanpa deformasi plastis terlebih dahulu dan dalam waktu singkat. Patah ulet merupakan patah yang diakibatkan beban statis yang diberikan pada material. Jika beban dihilangkan, maka perjalanan retakan berhenti. Hal ini ditandai dengan penyerapan energi disertai adanya deformasi plastis yang cukup besar di sekitar patahan, sehingga permukaan patahan tampak kasar, berserabut atau fibrous dan berwarna kelabu. Tugas sesudah praktikum.
Itu apakah ada perbedaan dari masing-masing spesimen percobaan? Berikanlah alasan Anda tentang masing-masing perbedaan yang ada dan faktor-faktor apa sajakah yang mungkin menyebabkannya. Terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan ini mungkin terjadi karena beberapa faktor seperti spesimen yang sudah cukup lama disimpan pada suhu dan tempat yang agak lembab, yang mana akan menyebabkan spesimen mengalami korosi dan mengalami perubahan komposisi dan struktur kristalnya, sehingga spesimen memiliki keuletan dan kekuatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan spesifikasi. Spesimen 1. Energi dan harga impact rendah. Terjadi patah kertas karena terjadi penurunan suhu pada spesimen. Spesimen 2. Energi dan harga impact di atas spesimen 1 karena suhu spesimen lebih tinggi dibandingkan spesimen 1. Spesimen 3. Energi dan harga impact di atas spesimen 1 dan 2. Terjadi patah ulat karena peningkatan suhu pada spesimen. Spesimen 4. Energi dan harga impact seharusnya lebih tinggi daripada spesimen lainnya dan terjadi patah ulat. Hitung energi untuk mematahkan spesimen dari hasil rata-rata secara teoritis berdasarkan rumus yang ada dibandingkan dengan hasil percobaan berdasarkan jarum skala penunjuk. Ini contoh hasil spesimen 1, 5,23 Joule. Spesimen 2, 0,32 Joule. Spesimen 3, 4,98 Joule. Spesimen 4, 3,29 Joule. Itulah harga impact strength dari harga rata-rata yang dibandingkan dengan hasil percobaan. Spesimen 1, 0,0665 Joule. Spesimen 2, 0,004 Joule per milimeter kuadrat. Spesimen 3, 0,0622 Joule per milimeter kuadrat. Spesimen 4, 0,0411 Joule per milimeter kuadrat. Gambarkan faktor dari batang uji dan tunjukkan faktor yang ductile dan faktor yang brittle pada setiap spesimen uji. Spesimen 1. Contoh gambarnya. Spesimen 2. Ini contoh gambarnya. Ini spesimen 3. Spesimen 4. Selanjutnya, apa sajakah yang menyebabkan suatu material mengalami penggetasan? Yang menyebabkan suatu material mengalami patah kertas adalah kadar karbon yang terdapat pada material terlalu banyak, suhu material terlalu rendah, tegangan tarik yang dimiliki rendah. 6. Bagaimana pengaruh ketebalan batang uji terhadap kekuatan impact dari suatu bahan? Ketebalan bahan uji tidak berpengaruh terhadap kekuatan impact dari suatu bahan, karena semakin tebal batang uji, semakin besar pula energi yang dibutuhkan, namun kekuatan impactnya tetap. 7. Jelaskan sumber-sumber yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara perhitungan teoritis dengan hasil yang terjadi pada percobaan. Sumber-sumber yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara sumber-sumber yang mengakibatkan terjadinya perbedaan antara perhitungan teoritis dengan hasil percobaan. A. Keadaan suhu batang uji saat percobaan tidak tepat. B. Ukuran spesimen percobaan tidak tepat. C. Kadar karbon pada batang uji tidak sama.
8. Gambar grafik pengaruh suhu terhadap energi impact pada setiap spesimen percobaan. Grafik temperatur terhadap energi impact, ini hasil grafiknya bisa dilihat. Hasil grafik tersebut menunjukkan data grafik temperatur terhadap energi impact. Data tersebut menunjukkan grafik yang naik turun seiring bertambahnya suhu. Analisa data. Dari hasil data perhitungan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada temperatur relatif tinggi suatu logam masih memiliki sifat ulet, tapi pada temperatur yang lebih rendah logam tersebut akan berubah menjadi getas. Demikian juga dengan kadar karbon. Semakin tinggi kadar karbon, semakin getas sifat bahan, dan begitu pun sebaliknya. A. Pada spesimen 1 membutuhkan energi yang paling besar dari spesimen yang lain, yakni sebesar 5,32 Joule. B. Pada spesimen 2 membutuhkan energi paling kecil dari yang lainnya, yakni sebesar 0,32 Joule. C. Pada spesimen 3 memiliki sifat paling ulet dari spesimen lainnya. D. Pada spesimen 4 memiliki sifat paling getas dari spesimen lainnya. Kesimpulan: besar nilai dari energi impact dipengaruhi oleh seberapa besar temperatur suhu yang diberikan. Semakin tinggi suhu temperatur, maka akan semakin kecil energi impactnya, dan sebaliknya, semakin rendah suhu semakin besar juga tinggi nilai energi impactnya. Dan juga suhu mempengaruhi bentuk perpatahan yang terjadi, di mana pada suhu rendah terjadi patahan ulet, dan pada suhu tinggi terjadi perpatahan getas. Dapat dilihat perbandingan antara spesimen 1 dan 2, spesimen 3 dan 4. Harga impact mempengaruhi perpatahan yang terjadi. Maksudnya yaitu semakin besar harga impactnya, jenis perpatahan yang terjadi semakin ulet. Jika sebaliknya, akan menjadi semakin getas. Ulet setidaknya suatu bahan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu laju pembebanan, temperatur rendah, dan axial stress. Sekian dari presentasi laporan praktikum dari saya. Semoga dapat nilai yang bagus dari Bapak Pembimbing Pak Zainul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.